Padang ya, Sumatera Barat. Gue dibilang lahir itu ditungguin sama 2 harimau yang jagain gitu. Itu kan kalau di orang Padang itu turun temurun katanya. Hai, ketemu lagi sama kita berdua. Sekarang kita ada temen nih, jadi kita juga nggak sendirian lagi, nggak berdua lagi. Di sini temen aku mau cerita nih tentang pengalaman ceritanya dia. Cerita apa nih? Horor apa gimana? Ya pastinya horor. Gue cerita dulu ya. Sebelumnya itu gue anaknya itu yang nggak percaya sama yang mistis-mistis. Pas SMP itu gue coba mencari tahu beneran ada nggak sih dunia mistis itu. Gue pergi ke tempat horor. Pas itu ada kakak kelas gue yang bunuh diri, itu meninggal karena putus percinta gitulah. Di situ? Meninggal bunuh dirinya di rumah dia. Cuman dia sempat bermain kembali di sekolah gue itu pas SMP itu. Pas gue kelas 2, dia kelas 3. Nah, jadi gue cari-cari spot-spot yang kata orang-orang horor di sekolah gue, dan gue kayak sompral gitu loh, kayak woi kalau emang lu ada di sini, iya, gue nantangin istilahnya itu. Woi kalau emang lu ada di sini tunjukin ke gue dong gitu. Cuman pas itu gue nggak dikasih unjuk ya. Gue cari-cari sampai gue SMA dan gue gabung ke Pramuka. Jadi kan kalau Pramuka itu sering lomba antar kabupaten gitu ya, tingkat provinsi. Nah gue dikasih lihat di pas acara Pramuka itu. Ini awalnya gue bener anak yang nggak peka sama gituan ya. Pas itu acara upacara api unggun. Gue petugas, pemimpin, pembawa api Pancasila. Tugas gue ngambil api ke pembina upacara. Singkat cerita pas giliran gue minta itu, ada yang niup di telinga kanan gue. Wah ini apa ini gitu. Cuman gue udah kirain angin. Padahal pas itu nggak ada angin sama sekali. Bener-bener hening dan fokus dengan upacara api unggun itu. Cerita gue kasih puterin semua anak-anak api unggun, gue kasih lilin. Pas terakhir gue naruh lilin untuk pembakaran api unggun, yang kan api unggun itu kan gede tinggi. Nah pas api itu gue taruh nyala, ada satu orang yang dari gudang lain itu teriak, Kak, Kesurupan? kata gue bisa kesurupan sih, ya kesurupan. Dia itu anak pelayaran badan laki-laki, badannya keker gitu. Badannya keker, cuman dari sebelum upacara itu dia udah kayak ngelirik gua, udah perhatiin gua gitu. Tapi gua nggak mikir yang aneh-aneh. Dia teriak ujung dan saut-sautan dari ujung ke ujung, campur cewek cowok semua teriak gitu. Nah pas dia ngelewatin gua, dia megang tangan gua. Wah ini ada apa gitu kan. Nggak lama habis itu semua pada udah teriak, gua blur udah nggak sadarkan diri, nggak inget apa-apa. Pokoknya kalau gue inget itu bangun itu gue udah di tenda, semua orang ngerubulin gue. Lo kena juga? Nggak tahu, cuman dalam posisi itu gue Nggak sadarkan diri, tapi gue berasa mimpi di tempat itu sama orang yang kesurupan pertama yang nyentuh gue itu. Gue dibawa jalan-jalan di daerah itu, ternyata daerah itu udah umumnya ditunjukin tempat pemakaman massal rakyat Indonesia pas penjajahan. Nah dari situ gue mulai terbiasa. Dari itu awalnya gue pikir seliwer-seliweran biasa gitu. Tapi setelah acara itu kan pulang, gue pas gue buka kamar, ada yang duduk di atas lemari gue. Ada yang duduk ngoncang-ngoncang kaki gitu kan. Akhirnya gue cerita sama nenek, dan nenek gue bilang, sebenarnya sih gue percaya nggak percaya ya. Gue kan dari Padang ya, Sumatera Barat. Gue dibilang lahir itu ditungguin sama 2 harimau yang jagain gitu. Itu kan kalau di orang Padang itu turun temurun katanya. Nah gue lahirnya diawasin sama 2 harimau tersebut. Cuman katanya susah untuk makhluk luar itu nembus ke gua, masuk ke gua gitu. Jadi kayak cuma sekedar pingsan gitu atau nggak sadarkan diri. Iya, nggak sadarkan diri doang. Nggak sampai yang merasuki ke lu. Gitu. Nggak bisa, katanya almarhum nenek nggak bisa. Nah singkat cerita, gua udah terbiasa kayak itu di SMA, di kampus gua udah biasa. Sampailah gua ke Jakarta itu gua kerja di salah satu mall Jakarta Barat, yaitu mall, kayaknya itu mall pertama di daerah Jakarta Barat ini ya, gede.
sekarang ya mungkin lu pada tahu deh mungkin Jangan disebut ya. Gak disebut ya. Sebelumnya bukan itu, mall sebelahnya. Nah, itu gue di Dep Store ya, pertama kali gue masuk di perusahaan yang tempat gue kerja sekarang. Itu awalnya gue nggak mikir yang aneh-aneh ya. Tiba-tiba hari kedua gue kerja kalau nggak salah, gue kan anaknya on time banget nih. Kalau masalah kerja gue anaknya on time. Itu kan harusnya di dalam floor itu kita bolehnya jam 9 ke bawah. Iya, itu boleh. Tapi gue karena anaknya yang mungkin sok-sok rajin, sebelum jam 9 itu gue ngotot untuk masuk karena gue niatnya pengen beres-beres. Gelap banget tuh. Iya, gelap. Cuman beberapa lampu aja. Lampu yang di posisinya di kasir doang yang nyala. Selain itu gelap. Gue di salah satu toko mainan pas itu. Adalah mainan ada satu mainan bunyi di pojok. Itu mainan baby. Kalau sekarang mungkin ada yang pakai sensor ya. Itu bunyi. Kalau dulu itu belum ada yang sensor. Tiba-tiba bunyi itu di pojok. Ya gue mikirnya itu karena error atau segala macam. Gue samperin. Udah gue matiin. Pas gue balik, tiba-tiba itu ada cleaning service cewek kecil, posisinya tegap gini pegang sapu. Dia ngomong, "Mas, ngapain?" Sedatar itu dia ngomong ke gua. Gue berhenti. Itu orang bukan? Gue gak tahu. Gue berhenti. Bener-bener merinding dia. Bener, gue gak bohong. Merinding sampai leher. Iya. Asli. Nah, "Mas, ngapain?" "Oh, aduh mbak, enggak mbak, bawa beres mainan." Terus dia bilang gini, Tapi pucat nggak itu posisinya mukanya? karena gelap gue nggak Nggak terlalu ini kelihatan. Kak. Jadi Iya. cuman kayak sekedar kayak teriak nggak teriak ngomong gitu ya. Nanya dong, "Mas, ngapain?" Gue kaget. "Oh enggak mak, beresin itu mainan tadi saya bunyi." "Gak usah, biarin aja, duduk aja tempat yang terang." Oh yaudah, gue pergi aja langsung karena gue anak baru gitu ya. Oh yaudah, gue ngikutin aja. Udah berjalan seperti biasa. Di situ gue disuruh pindah ke tempat yang terang. Ya udah, akhirnya mall buka. Hari itu berjalan dengan biasa. Cuman pas menjelang jam 12 siang itu gue balik lagi ke pojok niatnya untuk beresin mainan yang di situ kan. Yang tadi awal lu bunyi itu? Yang bunyi iya. Cuman di situ kayak ada gudang kecil gitu Kak. Ada gudang kecil, ada box kardus gede gitu. Di situ main-mainan yang udah lama, udah jadul nggak kepake. Ada satu mainan boneka yang udah kecoret-coret. Kayak kotor lah, Iya, udah usang banget gitu. Ya gue mainin gitu loh. Gue panggil teman gue, "Kak, lihat nih boneka." Nah, gue langsung ditegur dengan nada marah. Sama siapa? Sama senior gue. Dia langsung teriakin gue, "Hoi, ngapain lu? Taruh di situ, jangan macem-macem sama mainan yang di sana." Gue kaget dong. Ya gue mikirnya tuh cuman sebatas mainan, ya udah gitu. Nggak lama dari itu ya udah gue balikin, gue beresin lagi, udah. Tiba-tiba setengah jam setelah itu pundak gue sebelah kiri tuh berat banget dan gue muntah-muntah. Sempat PIC gue itu store leader itu nyuruh gue pulang karena gue tiba-tiba pucat, muntah-muntah, nggak enak badan kayak gitu Dan takut lu kenapa-napa gitu, Dan kayak sakit. iya gitu. Cuman mereka udah ngebaca gitu. apa karena gue mainin itu boneka. Dia bilang gini, "Ini gara-gara lu mainin boneka itu tuh, jangan asal-asal di sini." Cuman karena gue mikirnya tuh cuma sebatas boneka doang, gue mungkin ini karena emang masuk angin. Karena kan kalau di App Store itu kan AC-nya kenceng banget. Nah, iya. Gue cuma mikirnya gue masuk angin gitu. Mikir positifnya lah ya. Iya. Akhirnya gue nggak pulang, tetap aja tapi gue duduk di pojok biar nggak terlalu kerja gitu, banyak istirahatnya gue, karena gue disuruh pulang sebenarnya gue nggak mau gitu, karena gak enak aja gitu sama teman-teman sama yang lain. Singkat cerita, gue pulang sampai rumah gue tuh muntah-muntah. Itu gue masih tinggal sama tante gue ya, itu daerah Ciledug lah. Gue muntah-muntah, tante gue nanya, "Lu kenapa?" gitu. Nggak tahu, gue ceritain tuh kronologinya. Ternyata kakak gue kan satu perusahaan sama gue, cuman dia beda divisi, dia di sport gitu. Ternyata di hari yang sama, di jam yang sama, kakak gue di tempat dia juga kena kesurupan. Akhirnya gue sama kakak gue dibawa ke salah satu tempat, bukan orang pintar ya, mungkin gue liatnya dia ustadz, cuman apa sih itu gue bisa
dikasih penglihatan aja gitu kan. Dibuka, Ustadz itu dibuka. iya, Ustadz itu kan pakai sorban ya, tapi gue itu bukan sorban yang gue lihat, Apa tuh? itu ular putih. Ih, Ular putih yang ngelingkar di sini. Beneran? Beneran, masa batin serius. lo dibuka. Nggak tahu, Enggak. pokoknya gue dikasih Penglihatannya. penglihatan gue itu bukan sorban, itu Pasti ular. merinding. Pas gue masuk, ini gue merinding. Pembahasannya udah beda ya, Wak. Pas gue masuk, assalamualaikum kata tante gue dong. Itu Ustadz udah langsung ketawa, Karena udah paham. udah paham. Dia bilang gini Udah ke ngerti. gue, wah masnya bawa siapa ini, gitu kan. Nah, terus gue bingung, gue bawa siapa. Setelah ditanya sama tante gue, Ustadznya ketawa. Ada anak kecil yang Eh, ngegendong gendong. sebelah Jadi kiri gua. posisinya kayak ngegeledotin gitu. Iya, ngegeledotin gue gitu. Gue kaget dong. Nah terus, seriusan? Pak, iya. Udah, tapi nggak apa-apa. Coba saya, istilahnya kayak komunikasi gitu antara dia sama itu makhluk ya. Ternyata pas itu ustadznya, gue cuma lihat ustadz itu ya ngangguk-ngangguk doang. Terus gue pikir, ini kapan kelarnya? Maksud gue tuh gue juga nggak enak badan gitu loh. Akhirnya pas kelar itu ustadznya kayak menghela napas panjang itu, dia bilang ini agak susah karena anak kecil tuh suka sama gua. Udah nyaman. Udah ya, Iya. udah nyaman sama gua gitu. Nah, terus gua udah pasrah gitu. Cuma tante gua nangis gitu, minta tolong biar ini anak kecil udah nggak ganggu. Jangan ganggu lagi. Iya, jangan ganggu gitu. Terus nggak tahu ustadznya kayaknya ngelakuin penawaran apa gitu sama anak kecil. Akhirnya lepas Kak. Itu kira-kira lepasnya berapa hari gitu? Atau besoknya dia langsung lepas? Langsung lepas malam Hari itu itu juga. Malam itu juga lepas. Besoknya gua langsung enakan. Berarti emang sepengaruh itu ya gitu, maksudnya sama yang anak kecil yang nempel sama lu gitu. Iya. Karena yang bikin lu gak enak. Cuman malamnya itu gue langsung dimimpin gitu loh Kak. Mimpin seorang Anak Anak yang itu? kecil. Posisi kecil. gue lagi beresin mainan. hmm, Gue lagi beresin mainan. Terus gue dipanggil. Om, main yuk. Digituin. Pas- gue. iya. Pas gue balik badan, itu mata anak itu merah berdarah. Badannya itu belum muran darah. Nah terus gue langsung, pas gue kaget itu langsung kebangun. Itu udah jam kayaknya 2:30 pagi. Besoknya karena gue udah lepas dari itu, gue tetap fit. Cuman gue cerita sama temen gue, setelah gue dapat kerjaan, ada cleaning service yang gue tanya, ingat yang gue bilang tadi ada cleaning service Iya, cewek yang itu? flat, yang Iya, banget flat itu makanya. ternyata nggak ada cleaning service dengan postur tubuh yang gue kasih tahu ke cleaning service yang baru gue temuin. banget. Tunggu. Cerita cleaning service itu meninggal kah? Apa gimana? Nggak tahu, sampai sekarang gue nggak tahu. Cuman pas gue tanya cari tahu, Pak, ada cleaning service yang tingginya segini nggak sih, rambutnya gini, kulitnya kayak gini? Nggak ada mas. Tuh digituin ke gue. Nah terus gue pikir, itu siapa ya, kalau itu siapa gitu. Cuman cleaning service yang gue temuin ini bilang doang untuk Kayak- lebih hati-hati, Nah, jaga, kayak lebih memperingati lu iya, lah ya. jaga tutur kata lah Iya, gitu, jangan, sopan. iya, jangan ngomong asal-asal gitu. Ternyata di situ udah sering kejadian Terjadi. juga. Kan kalau tempat ada sepatu anak-anak juga, jadi di gudang itu kan kalau rak sepatu itu kan ada berhadap-hadapan gitu Kak. Oh, iya. Nah, jadi supervisornya ini tidur di tengah-tengah rak itu. Tiba-tiba itu sepatu jatuh, Rep. nimbat dia semuanya. Semua sepatu itu jatuh. Nimpain dia dong. Nimpain dia sampai dia teriak. Nah, dari situ gue udah kayak ya udahlah, hidup lu dunia lu, gue gitu. Nah, pernah juga satu hari itu gue masuk pagi sama besti gue, itu lagi ada event dari suatu brand buat mewarna gitu loh Kak. Ah, Iya. iya. Dan gue bertugas besoknya jadi MC. Nah, MC-nya itu meja, buku gambar, dan peralatan semua itu udah disusun rapi. Gue pastiin itu rapi sebelum kita pulang. Tapi besoknya pas gue masuk sama store leader gue, itu semua udah dicoret-coret di warna-warna, bola di sana ke sini, topeng Batman, topeng Transformer ada di mana-mana berantakan. Dan store leader gue itu marah. Gue baru itu store leader kata gue, dia orangnya adem, baik gitu. Tapi gara-gara kejadian begitu gue ngeliat dia marahnya kayak gimana. Dia bilang,
astagfirullahaladzim, kalian kalau main di sini main aja, jangan bikin berantakan, saya capek loh di sini. Itu nama store leader gua. Itu ngomong ke bukan Ngomong ke lu, aja, Kak? Oh, bukan- ngomong iya, jadi dia masih nggak gelap. Iya, jadi pokok istilahnya buat ke mereka lah, Iya. buat yang ke sekitar lingkungan itu. Iya, terus gue mikir, waduh ternyata ini berarti selama ini udah sering kejadian sini, tapi kok Udah kadang sering. ngomong. Iya, Dapat kejutan. iya, gue dikasih surprise gitu. Berjalan beberapa bulan udah gue biasa aja, sampai gue dipindahin ke mall yang lama Berbeda. ini, mall yang berbeda. Sebenarnya sebelah doang sih. Ya mungkin Kak Lucy sama Pupu tahu lah mall itu kan, yang ada Jakarta Barat, mall tua tuh di daerah Jakarta Barat. Gimana kondisinya pas itu, sepi, segala Iya. macemnya. Itu gua 3 tahun di sana. 3 tahun. Sebelum nih gua kasih tau ya, sebelum ada film Makmum. Buat kalian yang suka sama video ini, bisa kalian like, comment, subscribe. Terus kalau kalian ada cerita yang lainnya, kalian juga bisa DM juga di Instagram atau bisa juga komen di YouTube kita. Ya. Nanti kalian bisa komen di sini. Nanti kita cantumin. Makasih semua. Dan buat kalian yang mau tahu IG-nya dia, Ya. nanti aku cantumin juga ya. Jomblo. Yep, bener. Siapa tahu ada yang DM. Oke, makasih semuanya. Dadah.